Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rosliana, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, angkatan 13, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas untuk membuat podcast mind map yang berjudul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara. Pertama, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin selanjutnya yaitu sejarah. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia tidak luput dari berbagai macam pergerakan. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang pertama yaitu adalah diawali oleh adanya pertemuan sekumpulan pemuda berkumpul di Aula Stovia. Di tempat inilah lahir organisasi bernama Budi Utomo. Organisasi ini lahir pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Pada tanggal kelahiran organisasi ini kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia selanjutnya yaitu dipelopori oleh Indonesisch Vereniging yang sekarang berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diuprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Sejarah pergerakan kebangsaan selanjutnya yaitu dilaksanakannya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, tepatnya di Batavia, yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Hasil Kongres Pemuda I ini yaitu mengakui dan menerima cita-cita persatuan bangsa. Setelah Kongres Pemuda I dilaksanakan, kembali melaksanakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober ini juga dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional ini ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda yang berdasarkan pembaharuan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia selanjutnya yaitu BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, merupakan sebuah badan organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapat dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Pada tanggal itu juga, Jepang membentuk Panitia 9 atau PPKI. Panitia 9 ini yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. Yaitu
menjadikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertanggung jawab terhadap perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Poin selanjutnya adalah konsensus dasar. Konsensus dasar terdiri dari 4. Yang pertama adalah NKRI. Negara Indonesia terdiri dari atas wilayah yang luas, tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsensus dasar yang kedua adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi suatu pondasi atau dasar bagi berdirinya negara Republik Indonesia dan menjadi pedoman kehidupan bernegara. Konsensus dasar yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertulis sebagai pedoman atau acuan sebagai alat kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda tetap satu jua. Adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Poin selanjutnya yaitu mengenai identitas NKRI. Identitas NKRI yang pertama adalah bendera sangsaka merah putih. Identitas yang kedua adalah bahasa Indonesia, bahasa resmi negara, bahasa pemersatu. Identitas NKRI yang ketiga adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan identitas yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, definisi dari nilai-nilai bela negara. Definisi dari nilai-nilai bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta kepada negara, sadar berbangga bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa negara, dan kemampuan bela negara. Implementasi sebagai aparatur sipil negara, yaitu yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, berdaya guna, dan santun, memegang teguh ideologi Pancasila, mendorong kesejahteraan pekerjaan, menjalankan tugas secara profesional, menjalankan pengabdian tulus untuk negara. Pengayaan atau penguatan dari hasil pelaksanaan tugas serta penerapannya di tempat kerja, yaitu sebagai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekatan pemersatu bangsa.